Hai semuanya. Gue Dina. Dan gue Josephine, dan kalian lagi dengerin Kepo Tapi Peduli alias KTP The Podcast. Di KTP The Podcast, Josephine dan Dina bakal kepoin our Indonesian girl crushes. And yes, kita berdua emang orangnya kepo, tapi kita sebenarnya peduli dan mau dengerin langsung pengalaman dari guest di show kita. Dan obrolan-obrolan ini kita sendiri udah terinspirasi banget sih, dan kita juga berharap teman-teman pendengar juga bisa belajar banyak dari cewek-cewek ini. Our girl crushes itu bakal mencakup wanita-wanita yang luar biasa. We have a lineup of amazing guests dan kita bakal bahas segala hal, mulai dari kesehatan mental, bisnis, entertainment, teknologi, even sex, dan so much more. Kita gak sabar untuk share obrolan-obrolan ini sama kalian semua. Episodes will drop every 2 weeks and available in your favorite streaming platforms. Nah, sebelum kita buka-bukaan tentang kita, jangan lupa follow kita di sosmed @KTPThePodcast to get the latest update from us. Nah, friends, kan ada peribahasa kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi untuk kalian biar bisa sayang sama kita dan makin dengerin podcast kita mau sharing aja sih kenapa kita memulai podcast ini, dan podcast ini tuh bakal ngomongin apa aja. Dan kita juga memulai dengan perkenalan dengan host Josephine dan Dina. Nah, tapi kan biasa kalau misalnya ngomongin diri sendiri kan bisa canggung. Jadi actually we made a game di mana Dina will describe me in a way, misalnya contohnya aja gue jomblo gitu ya, situasinya gue jomblo dan dia mau comblangin gue ke temennya. How would you describe me to your friends? Mantap, I like this game. Okay, so Josephine tuh orangnya ngakak banget, guys. Like she's the funniest person I know. Thank you. You can literally laugh every day, every second when you're with her. Terus dia tuh juga orangnya emang jobnya tuh dia di bidang kreatif dan emang in her day to day tuh orangnya very very creative. Jadi kayak nggak bakal ada momen yang dull gitu sih menurut gue. Contohnya kalau misalnya gue lagi hangout sama dia tuh terus kita bisa tiba-tiba improv gitu guys. Kayak dia joker banget anaknya, jadi seru banget. Wah, gue pelawak nih, Den. But in the best way. And also another thing that I love and anybody who's gonna date Josephine is gonna love is that dia juga orangnya tipe type A banget. Jadi dia orangnya yang bakal plan, will make things happen for you, and if you and your friends are gonna go on a trip with her, she will make it happen. She's gonna have a Google Doc ready. She's gonna book everything and Venmo everyone, so it's gonna be a done deal. Jadi menurut gue, that's the best part about Josephine. And another thing I would say, dia orangnya sensitive in comparison to me, of course. She's very sensitive, but that's also a good thing karena dia jadi orangnya empathetic and can sympathize with anything that you bring to her. Terus fakta unik tentang Josephine itu her toes will get to you anywhere you are. Aku cuma love language-nya itu physical touch, Din. Jadi aku tuh suka merasa terconnect gitu kalau misalnya ada bagian dari tubuh gue kok kesannya ini seksual banget ya. Cuma maksudnya kalau jari gue atau kayak jempol gue itu harus nempel sama bagian badan lo gitu. Ya gitu guys, jadi kalau lo cuman lagi hangout di couch gitu main HP, tiba-tiba ntar jempol kakinya muncul tuh udah nongol aja muncul. Oke Jo, kalau gue gimana? Kalau misalnya gue lagi in the market, obviously gue juga not in the market anymore. Kalau gue jomblo, lo mau comblangin gue. Kalau misalnya lo jomblo gimana gitu lo bakal ya. deskripsiin gue? First of all, Dina itu obviously beautiful ya. Dina tuh emang orangnya cantik. Bahkan dari sosmed aja lo udah tahu ini tuh anak cetar gitu loh. Nggak ngaca ya, Beb. Dina tuh dari fashionnya, stylenya gitu, dari makeupnya dan dari cara dia membawa diri itu dia emang anak hits, anak cetar banget gitu. Dina itu emang orangnya cantik gitu ya dari luar. Tapi Dina itu juga cantik di dalam gitu.
Dina sangat driven ya Aduh, gue orangnya jadi ya, malu. dan gue jujur salut banget sih. Gue tahu lo juga belajar coding kan, lo udah belajar coding segala macem, dan menurut gue honestly that takes a lot of self motivation for you to do that. So I'm very inspired by the fact that you pick this thing up and it's really not easy, apalagi lu juga udah ada karir kan sebelumnya, dan for you to make that change, that was very cool. Aw. Dan Dina juga orangnya very generous with her laughs. Jadi walaupun dari tadi dia bilang kayaknya gue orang paling lucu dan kayaknya kesannya gue pelawak ya geng ya. Kadang-kadang sih gue find myself lucu. Cuma kebanyakan orang sih majority enggak. Tapi setidaknya kalau misalnya gue lagi sama Dina, she will make you feel like you're the funniest person in the room. And isn't that a beautiful feeling, geng? Makanya kita cocok banget, guys. Iya, dia tidak pernah mempertanyakan humor aku. Selalu aku tuh lucu banget gitu loh. Yoi. Dina juga orangnya organized banget, dan walaupun kadang-kadang sporadic kalau bales orang, tapi she will get things done, which Of I course. appreciate. Dan I think that's why we have a really good partnership juga di podcast ini. Geng, walaupun podcast ini side passion kita, there are a lot of things that we really have to do in this two women team ya. Kita cuma Yes. berdua banget. We really do everything. And Dina, I'm so proud of you and I'm so glad that you are my co-host. Oh, I'm so proud of you too. And we really do a lot between the two of us, and we've achieved so much. Honestly, we work really great together, and I'm very proud of us. Now that kita udah perkenalan dan semoga teman-teman juga tahu lebih banyak gitu ya tentang gue sama Dina, kita mau ngomongin dikit nih, sharing why we started this podcast and why you're going to have an amazing time listening to our Of episodes. course. Well, pertama-tama, obviously Kepo Tapi Peduli itu is all about celebrating amazing Indonesian women around us ya. Jadi walaupun kita udah jauh dari Indonesia, kita selalu lihat teman-teman kita, ya especially yang cewek-cewek tuh semua doing cool shit menurut gue. Jadi mulai dari bisnis sendiri, bikin aplikasi yang memudahkan orang menjaga kesehatan mental contohnya, atau even starting the conversation tentang sex education, dan masih banyak lagi. Lewat platform ini, kita pengen highlight achievements cewek-cewek ini, di mana mereka bisa sharing pengalaman dan pembelajaran mereka yang manis ataupun pahit, ya nggak sih? Iya, setuju banget. And kita juga mau ngebiasain diri untuk kalau misalnya kepoin orang itu kan sekarang gampang ya lewat sosial media juga, and it's really easy to judge people based on their cover. Gue dan Dina sering ngomongin gimana kita tuh belajar banyak banget dari wanita-wanita yang kita ketemu, mau di Amrik, di Indo. Like we are always so inspired by these women, and we're so uplifted and we're so empowered by other women, and so we also want to do that in our podcast. Daripada kompetitif, kita mau uplift aja, dan kalau ada orang yang sukses, kita mau biasain kepoin itu dari depannya aja gitu lah, di depan muka. Nanya langsung ke sumbernya. Nanya langsung daripada kita gosipin and make our assumptions. Let's learn to listen dan belajar untuk dengerin cerita dari sisi mereka sendiri daripada kita ngegosipin. Karena cycle ini tuh sebenarnya bisa toxic banget ya kalau misalnya kita selalu ngebandingin diri sendiri sama highlight reelnya orang lain. Padahal real life tuh itu banyak naik turunnya kan. Tentu ada pengalaman yang seperti lu katakan gitu, ada yang manis dan pahit. Dan di sisi lain orang juga sering ngerasa pressure gitu untuk jadi picture perfect, takut ngerasa malu atau vulnerable karena mereka tahu banyak yang kepoin atau gosipin di sosmed. Jadi daripada kita kepoin orang di belakang layar dan berasumsi yang enggak, kita mau ngebiasain kepoin aja langsung orangnya gitu kan, Din. Betul. And then the third reason itu kita pengen bikin platform yang aman tanpa judgment ya. Jadi pengen create a safe space nih. Kalau kita mau orang-orang untuk open up, kita juga harus dong bikin platform yang aman, yang gak ada judgment, orang-orang bisa
buka-bukaan tapi nggak ada shame. Dengan tamu-tamu kita bisa terbuka di podcast ini, cerita-cerita ini bisa menginspirasi satu sama lain. And lastly, kita berharap dengan membicarakan topik-topik secara transparan dan bahkan topik-topik yang mungkin masih tabu ya di Indonesia, kita bisa membangun komunitas yang lebih supportive and inclusive di mana kita bisa belajar dari satu sama lain. And hopefully dengan diskusi kita cewek ke cewek, kita juga bisa saling mendukung dan remind whoever it is out there that you're never alone and there's always something new we can learn from one another. Stay tuned untuk episode baru setiap 2 minggu dan follow kita di @ktpdpodcast for more updates. See you soon!